Masih dibincang hari ini bersama saya Dul Rafli dan Kang Entus, Humas Maktab Kesultanan Banten. Kang, ini agenda besar sekali. Haul ke-454 Maulana Hasanuddin Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kebayang akan seperti apa nanti ramainya kesultanan saat acara itu digelar. Mulai malam ini. Iya, kalau ramai kan sudah biasa ya. Tapi karena ini agendanya 3 hari berturut-turut dan menjadi satu momen penting baik bagi zuriat, umat dan pemerintah, kayaknya ini animonya sangat besar sekali. Mudah-mudahan sih kondusif ya. Nah, itu yang kita harapkan. Justru ini yang ingin saya tanyakan. Gimana persiapan penjagaan, pengamanan, terus santri akan datang dari mana-mana, nanti mereka makan di mana dan sebagainya, itu gimana Kang? Pertama masalah pengamanan, tentu kita koordinasi dengan pemerintah, ya baik Kapolri, Polres ya, Polres atau Polda dan juga Kodim itu memberikan sumbangsi dari pemerintah juga. Kemudian dari sisi makanan ya, itu alhamdulillah dalam waktu yang singkat ketika kita mengumumkan untuk menjamu tamu sultan, tamu sultan. Kita anggap ya kalau orang ziarah ke Mekah, Madinah kan jadi tamu Allah. Betul. Ini anggaplah tamu wali, tamu sultan. Itu masa nggak dikasih makan? Alhamdulillah udah ada yang ngasih sapi, ada yang ngasih kebo, ada yang ngasih kambing, ngasih beras, ngasih duitnya. Mungkin Kang Dul nanti ngasih ikan 1 balong. Insya Allah. 1 balong ya. Jadi alhamdulillah umat tergerak sendiri gitu. Para pedagang-pedagang di situ yang merasa selama ini dia numpang hidup dengan keberkahan keramat Sultan Maulana Hasanuddin. Betul. Allah jadikan wasilah mereka bisa bermaisyah sehingga mereka punya kesadaran sendiri. Tanpa kita beri surat edaran, kita mintai, mereka punya kesadaran itu. Rupanya momen ini sangat dinantikan oleh orang Banten pada umumnya, wabil khusus zuriat dan para tokoh, dalam hal ini para ulama ya. Betul. Karena kita ngidar mensosialisasikan tentang program ini dan ini impian para tokoh seperti misalkan Buya Cidahu, betul, Cilongok, Buya Cisantri dan para tokoh-tokoh ulama yang selama ini merindukan adanya persatuan Banten karena mereka dengarkan mewarisi dari cerita bapak mereka dulu di zaman Kiai Ahmad Khotib lah yang paling dekat ya dengan kita. Itu semua tokoh Banten itu tumpah ruah di situ, saling bersilaturahim dan saling memberikan kabar dan akhirnya terjadi satu kemaslahatan dan kemanfaatan yang luas. Coba orang nggak ketemu, misalnya ketemu. Dengan silaturahim kan kita dapat informasi baru, ada potensi ekonomi, potensi silaturahim, potensi perjodohan. Barangkali Kang Dul belum nikah gitu. Udah ya? Sana belum Kang. Belum. Waduh, datang nih. Nona dapat santri 1 kan yang ya Allah. Jadi momen besar ini akan menjadi ajang silaturahmi tokoh-tokoh penting di Banten juga. Betul. Dan tadi itu Kang tuh sempat bercerita ini juga akan dijadikan sebagai tempat ajang pentas budaya. Nah, ini pentingnya. Budayanya hari Ahad, itu di Spell Week. Yang di Spell Week. Kalau acara yang di Banten lama itu karena masjid kan. Jadi tidak mungkin kita tampilan seni musik dan sebagainya. Betul. Jadi acara haul. Ada tempat berbeda gitu. Zikir, tawasul, khatmil Quran dan sebagainya. Tapi yang datang ke Banten kami jamu insyaallah. Insyaallah. Intinya begitu. Yang boleh datang ke acara ini siapa saja, Kang? Semua boleh. Bukan hanya kalangan manusia. Kalau jin muslim mau datang pun silakan. Jadi kita ambil berkah kan. Betul. Jadi dulur-dulur yang memang setiap tahun Kang tanpa diundang sebetulnya masyarakat Banten itu menjadikan Masjid Agung Banten ini atau Masjid Lama sebetulnya. Itu menjadi salah satu titik daya tarik mereka yang kuat. Betul. Enggak di bulan Ramadan, di bulan apa saja selalu. Bahkan bukan cuma dari wilayah Banten, dari Madura, dari mana-mana Banten menjadi titik. Ya, bahkan dari Malaysia, dari Thailand, dari mana-mana rupanya sekarang kan mudah ya akses. Kapal terbang, akses traveling itu kan mudah. Sehingga ada kerinduan mereka terutama para ulama Nusantara dalam hal ini Asia Tenggara ya, untuk menyambangi situs-situs bersejarah. Kami juga dari keluarga besar Zuriat Kesultanan Banten itu melakukan kunjungan juga, misalkan ke Kelantan, ke Patani, ke Campak, ke Kamboja, silaturahim. Karena gini, jaringan keluarga besar Wali Songo ini rupanya satu keluarga besar. Jadi dari Thailand, Vietnam, Kamboja tuh sampai ke Filipina itu satu keluarga besar yang mengislamkan Nusantara ini. Jadi kita ini bagian dari. Cuma kan sejarah ini dihapus oleh penjajah. Belanda, Inggris, Spanyol agar kita ini tersekat-sekat. Kan? Agar terlihat kecil.
kecil dan lemah. Gitu. Ya, emang tujuan mereka begitu. Kang Dul ganteng, berpengalaman, belum punya jodoh. Coba kalau silaturahim terbuka kan, mungkin udah dapat 2 atau 3. Iya Kang. Nah, kembali ke acara lagi Kang. Unsur spiritual. Banten dikenal sebagai daerah yang warganya religius, keras, tapi baik hati dan sebagainya. Tapi di sini juga hidup komunitas lain. Nah, Kang, ini bisa terjaga dari dulu sampai sekarang. Menurut Kang Entus tuh kenapa Kang? Di sini ada kelenteng, di sini ada gereja dan sebagainya. Karena begini, karena para sultan kita, para wali-wali Allah itu mengamalkan Islam yang benar. Rasulullah SAW ketika memimpin Madinah itu masyarakatnya itu kosmopolit dan heterogen, tidak homogen. Betul. Artinya di situ agama-agama lain dilindungi. Iya. Bahkan Sayyidina Umar pernah menegur keras gubernur Mesir bernama sahabat Amr bin As ketika dia memaksa membeli tanah orang Yahudi untuk dibangun masjid di situ. Betul. Artinya Islam sangat melindungi. Makanya di zaman Sultan berdiri kelenteng di Serang, di tengah kota Serang. Bayangkan Masjid Agungnya satu, Ats-Tsaurah tuh. Iya. Sebelah sininya ada gereja Kristus Raja, sebelah sana ada Kristus lagi. BPKB kan apa? Ya, AKBP ya. AKBP. Dan itu tidak pernah diganggu selama ini. Asal jangan mengganggu akidah umat Islam, melakukan kristenisasi, mengganggu ya, budaya kita akomodir, mereka dipersilakan untuk berusaha, mendirikan sekolah. Karena Islam yang sebetulnya itu melindungi. Ya, rahmatan lil alamin itu. Tapi kalau kita umat Islam ini sedikit dan lemah, pasti ditindas. Betul. Antum melihat Rohingya, Uighur di Cina, Kashmir di India, dan banyak sekali. Kalau kita lihat ya, umat Islam kalau minoritas ini selalu ditekan. Ya, tapi kalau kita yang mayoritas, kalau kita mayoritas kita yang kuat dan banyak, kita pasti melindungi. Ya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Nah, pemirsa, jadi sekali lagi diingatkan bahwa acara ini akan digelar mulai malam ini sampai Ahad nanti. Dan siapapun boleh datang. Kan terakhir mungkin bisa disampaikan untuk warga Banten atau untuk umat mengenai acara ini, harapan Akang dan sebagainya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir mewakili keluarga besar Dzurriyyat Kesultanan Banten yang baru saja kami membuat maktab Majelis Agung Kesultanan Banten sebagai satu wadah bergabungnya dzurriyyat, mengundang semua lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, muda, tua, tokoh ataupun orang biasa. Jangan ragu, jangan malu, datang ke Banten, jangan khawatirkan makan, kita jamu insyaallah. Dan kita mengambil berkah dari sosok agung yang Allah takdirkan menjadi satu syiar Islam. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan sosok wali, sosok ulama, pendakwah adalah termasuk syiar Allah, alladzi yata'allaqu bil ashkhas. Itu termasuk ciri takwanya hati. Jadi kita mengagungkan ini karena mengamalkan perintah Allah, bukan mengagungkan sosoknya. Betul. Tapi kita mengagungkan sosok Sultan Hasanuddin karena Allah mengagungkan dia. Jadi sebenarnya kita menjalankan perintah Allah, bukan kultus individu atau figur. Silahkan hadir. Sekali lagi kami merasa terhormat dan bahagia kalau seluruh warga Banten ataupun bukan orang Banten, silakan datang silaturahim akbar kita di sana, makan bareng dan mendengar sejarah dan kajian Islami. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Hatur nuhun Kang Tus. Ya. Dan pemirsa, sudah lengkap oleh Kang Tus tadi disampaikan. Tujuannya bagaimana, harapannya bagaimana, kemegahannya nanti kayak gimana, manfaatnya lagi seperti apa. Silahkan datang di acara Haul Sultan Maulana Hasanuddin Banten mulai malam ini, malam Jumat ini sampai Ahad nanti. Malam Ahad. Terima kasih sudah bersama kami di Bincang hari ini. Saya Dul Rafli dan Kang Tus mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina